Membeli bunga terlalu mewah. Di ujung buah ada sari bunga. Waduh, ketemu lagi nih sama kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina ya habibina ya nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, wabil khusus Umi Nyai Hajah Siti Khalidah selaku pendiri sekaligus penasehat Pondok Pesantren Nurut Taqwa. Yang saya hormati dan takdimi Abah Haji Muhammad Ali Mahrus SHIMH selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurut Taqwa. Yang saya hormati jajaran Dewan Juri, Dewan Asatidah Pondok Pesantren Nurut Taqwa. Dan tak terlupakan pula santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurut Taqwa yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara Lomba Haflah Akhir Sana ke-13 Pondok Pesantren Nurut Taqwa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah hingga ke zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Masya Allah, sinten rika iki Kang? Apa jangan-jangan kita pernah bertemu? Wah, dan kenal. Apa karena saya terlalu Masya Allah untuk kamu yang tabarak Allah? Dek Masya Allah ika wis. Oh iya, saiki rika weruh ta lembapan. Jadi kau lomba pidato. Oh, ya wes sing sabar ya Sun. Kalian dindane penampilane penasaran gak sih? Ya wes panggilan peserta nomor urut 1 ya mari kai. Baik, kita panggil peserta dengan nomor urut 1 dari kelas 1 Ulapa atas nama Ulil Abdul Ghaffar. Kepada Ulil Abdul Ghaffar dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek. Untuk peserta Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa alihi wa sahbihi amma ba'du.
Kami hormati kepada pendiri dan penasihat Pondok Pesantren Nurul Taqwa Umi Nyai Haji Siti Holidah, pula kepada Abah Haji Muhammad Ali Marus SHI MH selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Taqwa, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah. Salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari kegelapannya menuju cahaya Islam, serta mengajarkan kita membedakan antara yang benar dan yang salah. Penonton harap tenang ya. Bulan Rajab adalah bulan penuh makna bagi umat Islam, karena di bulan inilah terjadinya peristiwa besar yang dikenal sepanjang masa, yaitu Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Nabi Muhammad SAW menerima perintahnya untuk menunaikan sholat yang menjadi kewajiban utama bagi umat Islam. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktu atas orang-orang beriman. Namun yang lebih penting dari sekedar menjalankan sholat adalah memahami maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, sholat ini tidak hanya menjadi ibadah, tetapi juga pembimbing kita dalam menjalani kehidupan yang bersih, jujur, dan penuh tanggung jawab." Ketika kita dituntut untuk khusyuk dalam sholat, hal ini mengajarkan kita untuk serius dan bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan. Begitu pula syarat bersih dari hadas dalam sholat menjalankan kita untuk selalu mengajarkan diri dari kebohongan dan perbuatan zalim. Demikianlah hikmah dari sholawat yang perlu kita rasapi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Lagi jalan sambil ketawa, tidak tahu dilempar batu. Terima kasih yang perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dek, mantap sih Kai. Wis wani tampil iku apik wis. Baik, melanjutkan nomor urut 2 dari kelas 2 Ula Api atas nama Sifa dan Naila Dini. Kepada Sifa dan Naila Dini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
banget sih, Sip. Iya nih udah pada ngantuk. Gimana kalau aku tambahin pantun? Monggo tambahin dong. Oke, nanti kalau aku pantun jangan lupa bilang cakep-cakep ya. Siap. Monggo wes, tarik. Kilau bintang menyeri malam. Cakep. Hani pergi untuk membeli kebab. Cakep. Kalau kami berdua memberi salam, Jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadratil kiram para alim ulama wabil khusus al-mukarramah Ummi Nyai Haja Siti Khalidah selaku pendiri dan penasehat Pondok Pesantren Nurut Taqwa yang kami ta'zimi Abah Haji Muhammad Ali Mahrus SIMH selaku pengasuh kedua Pondok Pesantren Nurut Taqwa, yang kami hormati Ustadz Ustazah Pondok Pesantren Nurut Taqwa, dan tak terlupakan santriwan santriwati calon orang sukses di masa depan. Allahumma amin. Di sini kami akan menyampaikan sedikit pidato, tapi insya Allah bermanfaat. Emang tentang apa sih? Tentang saudara tak saudara. Santriwan santriwati Rahimakumullah. udah pada tahu belum apa itu saudara tak saudara? Emang apa sih Kunai? Saudara tak saudara itu Yosip, hubungan pertemanan tanpa ikatan darah namun selayaknya keluarga. Oh, nuto. Teman-teman, tanpa kita sadari, saudara tak saudara itu sudah kita rasakan loh di pondok pesantren ini. Benar, berkat di pondok pesantren lah kita dapat mengenal berbagai macam karakter. Ono sing ngamukan, Ono sing nangisan, ono ono ai. Susah seneng di sini ini selalu bareng, maem bareng, adus bareng, sholat bareng, sampai turu yo bareng. selalu bareng. Dan yorek di pondok pesantren ini kita semuanya itu Dianggap sama. Mbok iku anak presiden, Mbok iku wong soge, wong kurang, sampai wong sederhana, semuanya di pondok pesantren ini dianggap sama. tidak ada yang berbeda. Di pondok pesantren ini orang tua kita semua ini yorek udah masano kene semua de umi. Bener. Yang berarti apa? Orang tua kita di sini adalah umi. Dan kita semua di sini adalah Keluarga sekaligus saudara. yang pastinya saling membutuhkan satu sama lain. Tapi Yosip, hubungan pertemanan itu tidak seindah yang kita kira loh Sip. Ya iya Nay, pasti we dalam pertemanan iku ono bumbu-bumbu pertengkaran nih. Bahkan Sip, ono uang sing tukaran berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi belum berbekas sama sekali Yosip. Kaya ngono iku Nay, gara-gara masalah Siti diperpanjang. Diperpanjang atau tidak, diperpanjang atau tidak, diperpanjang. Masalah Siti diperpanjang. Yo kapan marine Ren? Enggak napa mboten? Nggih. Padahal ya rek, pertengkaran itu dilarang oleh agama Islam. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan Abu Daud yang berbunyi, La yuhillu li muslimin La yuhillu li muslimin Faman hajara La yuhillu li muslimin Ayyahjira akhahu faman fawqa salasin Faman hajara fawqa salasin famata dakhalan nar. yang artinya tidak halal bagi seorang muslim yang memboikot Ayo. saudaranya sendiri lebih dari 3 hari. Apabila Awas. ada seorang muslim yang memboikot saudaranya sendiri selama lebih 3 hari, lalu dia meninggal, maka dia akan masuk neraka. Santriwan santriwati Ada porun. nggak yang mau masuk neraka?
Pasti enggak kan? Pastinya enggak kan? Terus sih bagaimana cara agar pertengkaran itu cepat selesai? Nah, caranya itu ya dengan minta maaf, Fre. Apabila kita itu salah, kita itu harus meminta maaf dan saling memaafkan. Betul. Karena Nabi Muhammad saja seorang pemaaf, masa umatnya enggak? Betul apa betul? Betul. Terus sih nanti ada yang bilang, maklumlah manusia bukan nabi boy. Hei, yang bilang kamu manusia, yang bilang kamu nabi siapa? Ya enggak ada. Ya makanya itu kita sebagai umatnya wajib meniru keteladanan baik beliau. Memang memaafkan itu tidak semudah membolak-balikan tangan. Tetapi bukankah kita dengan memaafkan masalah akan menjadi lebih baik? Benar apa benar? Benar. Benar, yang memaafkan Tidak akan menjadi dendam. Yang meminta maaf tidak akan tenggelam akan perasaan bersalah. fahim tuh. Fahimna. Jadi kesimpulannya adalah ayo kita jaga pertemanan selayaknya keluarga. Dan jauhi pertengkaran. Apabila kita bertengkar, kita itu harus saling meminta maaf dan memaafkan agar pertengkaran tidak berujung lama. Dan semoga pertemanan kita semua ini tidak hanya berlangsung di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah tingkah maupun tutur kata. Kami pamit undur diri bukan untuk Si mengasihi hati yang sunyi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, benar juga sih ini teman-teman. Baik, langsung kita lanjutkan dengan nomor urut 3 dari kelas 2 Mustafa atas nama Yusril. Kepada Yusril dipersilahkan. Muhayyikum bitahiyatan islamiyatan wa tahiyatan nukuwatan wa tahiyatan ahlul jannah ajibus salami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah walil kitabatu lil qiraah walil qiraati lil ma'rifah wal ma'rifatu lillahi azza wa jalla. Yang terhormat pendiri yayasan serta pengasuh penasihat Yayasan Nurut Taqwa yaitu Umi Nyai Haja Siti Kholidah serta pengasuh Pondok Pesantren Yayasan Nurut Taqwa yaitu Abah Haji Ali Marus SHIMA. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, yaitu nikmat iman, Islam dan nikmat sehat wal afiat. Sampai kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini insya Allah. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita banyak, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Berdirinya saya di sini karena tidak adanya kursi atau maupun khutbah atau melainkan MC, tetapi saya di sini berdirinya saya di sini saya akan bertausiah tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah hari akhir di mana makhluk-makhluk hidup di dunia ini akan musnah begitu saja. Dan hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Oleh karena itu kita harus beriman kepada rukun iman yang kelima. Karena hari akhir pasti akan datang. Manusia-manusia yang mati akan bangkit dalam alam kuburnya. Untuk
perwakilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Seperti dalam surat Al-Qur'an Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apakah kalian tahu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Manusia akan berterbangan seperti laron-laron yang mencari lampu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung akan berterbangan dan berhamburan seperti bulu-bulu. Hari kiamat adalah hari akhir yang dimana kita harus beriman kepadanya. Oleh karena itu bertaubatlah kalian, sebagaimana Allah telah berfirman kepada di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian, taubat yang murni-murninya. Kalian yang sempurna bisa berjalan dengan sempurna. Kalian memiliki kaki untuk berjalan beribadah. Kalian memiliki tangan untuk berdoa. Kalian memiliki mata untuk melihat. Dan kalian memiliki hidung untuk bernafas. Kalian memiliki telinga untuk mendengar. Tetapi apa? Kalian salah menggunakannya. Kalian menggunakan kaki untuk bermaksiat. Kalian menggunakan tangan untuk bercuri. Dan kalian menggunakan mata kalian untuk melihat maksiat. Kalian mendengar dengan telinga kalian yang tidak hal-hal yang tidak baik. Dan mulut-mulut kalian telah tercurahkan gibah. Lihatlah Agus Buntung yang sekarang ini viral. Dia tidak memiliki tangan, tetapi dia tetap saja maksiat. Dan sekarang akhirnya dia dipenjara selama 12 tahun. Oh sayangnya. Dan sekarang entah hari akhir nanti akan diadab oleh Allah apa adabnya. Dan ingatlah Lucinta Luna yang asalnya laki-laki menjadi perempuan. Di situ hari akhir nanti dia akan diadab oleh Allah dengan tombak di alat kelaminnya hingga di neraka. Tanda-tandanya hari kiamat adalah terbitnya matahari dari arah barat, maraknya LGBT di dunia, perempuan-perempuan menjadi laki-laki, tetapi laki-laki menjadi perempuan. Oh, malangnya. Bertaubatlah kalian, sesungguhnya Allah Maha Ampun, mengampuni dosa-dosa kalian. Dan yang ketiga adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan juga munculnya Dajjal dan keluarnya Isa Al-Masih alaihi salam. Dalam hadis rawahu Muslim pernah berkata, An Anas bin Amrin radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulu
La yaqulu hatta yuqalu fil ardi Allahu Allah, rawahu Muslim. Yang artinya tidak akan ada hari kiamat selain kecuali kalian mengatakan Allah Allah di bumi, rawahu Muslim. Sepertinya ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan melihat dari penampilannya, tetapi lihatlah apa yang dari kata-katanya. Ingat, jangan percaya pada orang yang tidak pasti, karena orang yang tidak pasti bisa menyakitimu. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, peserta selanjutnya dengan nomor urut 4 dari kelas 2 UABP atas nama Lailatul dan Naila Saskia. Kepadanya dipersilahkan. Simer. Assalamualaikum ya ahi wa uhti, kami dari dua ulabe putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, wabil khusus al-mukarramah Umi Nyai Haja Siti Khalida selaku pendiri dan penasihat Pondok Pesantren Nurut Taqwa, dan yang saya takdimi Abah Haji Muhammad Ali Mahrus SHI MH selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurut Taqwa, dan yang saya hormati Dewan Juri Asadidah Pondok Pesantren Nurut Taqwa, dan tak terlupakan pula santriwan yang ganteng-ganteng Masya Allah, dan santriwati yang cantik-cantik Tabarakallah. Allahumma. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat ma'asalam semoga tetap berjurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Presiden pertama di dunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bentar, udah pada kenal belum sama kita berdua? Kalau belum kenal, izinkan kami berdua memperkenalkan diri di depan kalian semua. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hasanah. Dan nama saya Naila Saskia Amelia Putri. Kami perwakilan dari kelas 2 UABP Putri. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak disediakan kursi, tetapi akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pengorbanan Seorang Ibu. Apa sih yang dinamakan seorang ibu itu? Enten kang ngertos napa mboten? Ibu adalah sosok wanita yang terlahir di dunia, dan dialah yang melahirkan kita dan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Pengorbanan beliaulah yang sangat besar. Karena apa? Karena beliaulah orang yang mengandung kita selama 9 bulan.
melahirkan, menyusui, dan merawat kita dari kecil hingga beranjak dewasa ini. Nah, kepundi tase enten kang ajeng ngelawan tenting sepae. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Inilah teman-teman contoh anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Dok, tukokna gula, Dok. Sik tabu, aku lah sik teleponan. Sedilut aya. Mesti ganggu. Astagfirullahaladzim. Inilah teman-teman contoh anak yang durhaka kepada orang tua. Jadi kita kalau disuruh orang tua kita jangan pernah tidak mau, apalagi mengeluh. Karena apa? Semua yang dirasakan oleh kita tak sebesar pengorbanannya mereka. Jenengan-jenengan kan dipondokakan bukan ngaji kan bener, malah tilem pengajian, bolos ngaji, BM-an, ngerokok, terlebih-lebih pacaran. Astagfirullahaladzim. Yang sepae kan geria banting tulang pada zatra sen dipondokan leya-leye boten poro nuntut ilmu. Nggih apa nggih? Keren-keren. Kaya ini kenten lagune nggih. lagu napa? Nggih lagu ibu. Monggo sareng-sareng nyanyi nggih. Bersinar kau bagai cahaya. Kau adalah orang yang paling berjasa di dalam kehidupanku. Orang yang memberiku kasih sayang. Orang yang merawatku dari kecil hingga beranjak dewasa ini. Ibu, maafkan anakmu ini yang selalu membuatmu kecewa. Aku tak tahu harus bagaimana untuk membalas jasa-jasamu. Terima kasih, Ibu. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari diriku dalam kehangatanmu. Emange tiang supaya jenengan niku nedi balesan dan jenengan boten kan ditedi niku napa anak kang taat lan boten durhaka terhadap orang tuane. Oleh karena itu kita harus menghormati orang tua. Karena apa? Karena beliaulah orang yang paling berjasa di dalam kehidupannya kita. Dan ingat satu hal, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Kami datang untuk mengikuti lomba, kami pulang untuk mendapat juara. Salah. Lah, emang kalau piye sing bener? Mboten napa-napa mboten dapat juara, sing penting Ubur-ubur ikan lele, sing penting tampil le. Demikian pidato dari kami. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaklumi. undur makalah wala tandur makalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Peserta selanjutnya dengan nomor urut 5 dari kelas 3 Mustafi atas nama Khair dan Zahra, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama,
wabil khusus Al-Mukarramah Umi Nyai Haja Siti Khalidah selaku pendiri dan penasihat Pondok Pesantren Nurut Taqwa. Yang kami takdimi Abah Haji Muhammad Ali Marus SHIMH selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurut Taqwa. Yang kami takdimi jajaran Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan tak terlupakan pula santriwan santriwati hafizakumullah jami'an. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam tempat yang berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Allah pernah berfirman di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta mengerti hak-hak para hukama. Hadis riwayat Ahmad. Rasa hormat menjadi salah satu tujuan untuk mencapai kesuksesan karena rasa hormat dapat membentuk hubungan antara sesama manusia, hubungan murid dengan guru, bawahan dengan atasan, hubungan kontestan dengan juri, hubungan anak dengan orang tua, hubungan menantu dengan mertua. Apabila hubungan telah baik, maka hasilnya pun akan baik. Begitu pula dalam urusan talabul ilmi. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, para talikat ilmu telah disebutkan, ketahuilah bahwa menuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmunya dan memanfaatkan ilmunya kecuali dengan menghormati gurunya. Masya Allah. Para ulama bisa hidup dengan berkah dan memiliki keturunan yang ahli ilmu karena dahulu mereka sangat patuh dan menghormati gurunya. Miris sekali melihat anak zaman now sekarang yang tidak menghormati gurunya, seakan-akan guru dengan teman itu sama saja. Terlebih melihat perilaku buruk antara siswa dengan gurunya. Na'udzubillah min dzalik. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang murid untuk menghormati kepada guru karena guru sangat berjasa besar dalam kehidupan kita. But there is nothing the student who respects teacher. Tidak ada yang lebih baik dari seorang murid yang menghormati gurunya. Hormati guru ketika beraktivitas di dalam maupun di luar kelas, sedang serius ataupun tegas. Apabila guru bertindak keras, di hati tetap ikhlas supaya bisa naik kelas. Didikannya tetap jelas, jadi insan yang berkualitas. Maka hormati guru dengan pantas. Kalaupun tak bisa membalas, tapi jadilah anak emas. Jangan membuat luka yang membekas, supaya hasil yang puas dan pas. Oleh karena itu, jika ingin berkah ilmumu, maka hormatilah guru-gurumu. Dan jika ingin barokah hidupmu, maka hormatilah kedua orang tuamu. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, melanjutkan nomor urut 6 dari kelas 1 Mustafa atas nama Umar. Kepada Umar dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Nurut Taqwa Abah Haji Muhammad Ali Marus SHI MH. Yang saya hormati pendiri penasihat Pondok Pesantren Nurut Taqwa Umi Nyai Hajah Siti Khalidah. Yang saya hormati Dewan Guru Madrasah Diniyah Nurut Taqwa. Yang saya hormati Dewan Asatidz dan Asatidzah Pondok Pesantren Nurut Taqwa. Dan tak terlupakan pula teman seperjuangan saya Satu Mustafa yang saya cintai. Saya berdiri di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul kesabaran. Pernahkah kita merasakan bagaimana ombak di laut yang bergelombang? Pernahkah kita merasakan bagaimana pohon yang diterpa badai? Pernahkah kita merasakan bagaimana burung yang terjebak dalam sangkar? Jika iya, maka kita semua tahu betapa sulitnya menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hidup. Namun di antara kesulitan itu ada satu senjata ampuh dapat membantu kita menghadapinya, yaitu kesabaran. Kesabaran bagaimana perisai yang melindungi kita dari gempuran emosi negatif. Ibarat pedang tajam, kesabaran membantu kita menjalankan menuju kemenangan. Kesabaran bukan berarti pasrah, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi situasi sulit dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Sabar adalah kuncinya kemenangan dan kebahagiaan, kata seorang filsuf bernama. Kata-kata ini mengandung makna yang mendalam. Ketika kita sabar, kita mampu mengendalikan emosi dan bertindak dengan penuh pertimbangan. Hal ini membawa kita pada ketenangan jiwa yang memungkinkan mengantarkan kita pada kemenangan dan kebahagiaan. Contoh kesabaran: 1. Seseorang pengusaha yang sabar menghadapi rintangan dan terus berusaha, akhirnya mencapai kesuksesan yang gemilang. Seorang guru yang sabar membimbing murid-muridnya dengan penuh kasih sayang, akhirnya melihat murid-muridnya berkembang menjadi pribadi yang sukses dan bahagia. Hadirin yang saya hormati, marilah kita jadikan kesabaran sebagai senjata ampuh dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hidup. Dengan kesabaran kita dapat mencapaikan kemenangan dengan penuh kehormatan, meraih kebahagiaan dengan penuh kepuasan, dan membangun masa depan yang lebih cerah. Ingatlah, kesabaran bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pidato dari saya. Maaf jika ada salah kata atau salah penaruh rasa, seperti hubungan kamu dengan dia yang selesai tanpa pernah dimulai, kesepian tanpa kekasih. Kesekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Peserta dengan nomor urut selanjutnya, yakni nomor urut 7 dari kelas 1 Ula Api atas nama Syariah dan Pipin. Kepada Syariah dan Pipin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Amma ba'du. Yang terhormat Umi Nyai Hajah Siti Khalidah selaku pendiri dan penasehat Pondok Pesantren Nurul Taqwa, yang kami takdimi Abah Haji Muhammad Ali Marus SHIMH selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Taqwa, yang kami hormati Dewan Juri Pondok Pesantren Nurul Taqwa, dan tak terlupakan juga santriwan santriwati penggemar ilmu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini dan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinu Islam. Pada kesempatan kali ini izinkan kami Pipin Kartika Sari dan Hafazatus Syariah ingin menyampaikan sebuah pidato mengenai Isra Mi'raj. Kalian tahu nggak Isra itu apa? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram illal masjidil haram ilal masjidil aqsalladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Setelah itu Nabi Muhammad SAW turun dari langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa dan bertanya, Nabi Muhammad, enten napa Nabi? dikengkeng napa kali Gusti Allah? Niki nggak dikengkeng jalanan salat 50 waktu. 50 waktu umat biko boten kiyat Nabi. Karena jenengan jaluk keringanan kali Gusti Allah. Nggih pun kula sakniki teng Gusti Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala meringankan sholat tersebut menjadi 5 waktu. 5 waktu tersebut terdiri dari subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Dan kalian tahu nggak siapa yang menemani perjalanan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra itu? Bukan teman main seperti kita ya, tapi Jibril, malaikat yang sangat mulia. Dari peristiwa ini, dari peristiwa tersebut, kita bisa mengambil pelajaran yang berharga. Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita pentingnya untuk sholat. Sholat adalah kewajiban, tetapi juga merupakan nikmat. Dengan sholat kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi nih, jangan lupa untuk tersenyum setiap hari meskipun hidup kita penuh dengan tantangan. Kata orang, senyum itu sedekah, tapi kalau disenyumin kamu anugerah terindah. Jadi kalau kalian lagi senyum, kalian sedang beramal loh. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata maupun salah menaruh perasaan.
sampaikan terima kasih. Baik, peserta selanjutnya, peserta nomor urut 8 dari kelas 3 Mustafa atas nama Nazmi dan Syahrul. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Nur Taqwa Abah Yai Haji Ali Marus SIMH, yang saya tadimi pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Nur Taqwa Umi Nyai Hajah Siti Khalidah. Dan pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan tanpa suatu halangan apapun. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita semua mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang pentingnya menuntut ilmu. Para hadirin yang saya banggakan, menurut ilmu merupakan akhlak terpuji yang hingga saat ini masih hingga tua nanti harus kita lakukan. Manfaat mencari ilmu pengetahuan itu sangatlah besar bagi kehidupan. Dengan menjadi orang berilmu, kita senantiasa mengerti arti dan tujuan hidup di dunia ini. Tak hanya itu saja, orang yang berilmu juga dapat meraih kemuliaan di sini Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga menjanjikan bahwa orang yang berilmu diangkat derajatnya. Oleh sebab itu kita hendaknya semangat dalam mencari ilmu selama nyawa masih ada di kandungan badan. Maka kita tidak ada alasan untuk mencari ilmu. Dengan bekal ilmu pengetahuan tersebut, manusia akan mengendahkan kebahagiaan hidup di dunia. Walaupun di akhirat hanya orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat dan tidak ingin masa depannya baik yang tidak kamu menuntut ilmu. Hadirlah dan hadirat yang tidak dirahmati Allah. Demikian pidato yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umatnya. Untuk kita semua mohon maaf jika ada kesalahan, baik perkataan disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Waduh nda, oyone nda, peserta selanjutnya arep arisan. Sopan dan yo. Baik, marilah kita panggil peserta dengan nomor urut 09 dari 3 Ulapi atas nama Wardatus Salwa Wulandari. Kepada Wardatus Salwa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-badru alaina min saniyadil wada wajaba syukru ala
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, wabil khusus al-mukarramah Umi Nyai Haja Siti Khalidah selaku pendiri dan penasehat Pondok Pesantren Nurut Taqwa, yang saya ta'dimi Abah Haji Muhammad Ali Mahrus SHIMH selaku pendiri kedua dan penasehat kedua Pondok Pesantren Nurut Taqwa, yang saya hormati jajaran Dewan Juri, asatidah penggemar Pondok Pesantren Nurut Taqwa, dan yang tak terlupakan pula santriwan santriwati yang masya Allah tabarakallah, amin ya rabbal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah. Kedua kalinya salawat ma'assalam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, panutan dunia, yakni Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Berdirinya saya di sini bukan untuk pansosrai, tapi berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Isra wal Mi'raj. Sebelum memulai pidato ini, izinkan saya memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Buah kelengkeng, buah mangga, ketemu maning abis salah penurut takwa, wardatus salwa. Santriwan santriwati rahimakumullah. Isra wal Mi'raj. Peristiwa ini sungguh menakjubkan. Peristiwa ini terjadi pada malam hari tanggal 27 Rajab tahun ke-11. Isra Mi'raj niku napa sih? Isra Mi'raj adalah peristiwa sangat besar, sangat luar biasa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Muqaddis Palestina. Ada surat Al-Isra yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berikan hambanya sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya bahwa sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sedangkan Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit ke-7. Rasulullah di langit ke-7 menaiki hewan yang bernama Burak. Sidratul Muntaha niku letake teng pundi sih? Mosok sih teng Cemoro Balak Songgon? Nggih mboten. Sidratul Muntaha niku letake dekat surga Jannatul Ma'wah. Saat di Jannat Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat wajah asli Jibril. Santriwan santriwati rahimakumullah.
Rasulullah diperintah untuk memerintah umatnya melakukan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Santriwan-santriwati urut sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemboten, Rasulullah hanya menerima sholat 5 kali dalam sehari semalam. Biasanya orang lebih memperhatikan kerja daripada kewajiban. Enggih napa mboten? Ustadz Rahmat pernah bernyanyi, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote dadi petani, salate kadang-kadang lali, apa maneh wayahe tandur, salate diundur-undur. Allahumma. Omong-omong tentang api, tasih pada semangat ta santriwan-santriwati. Fisik bisa diubah, materi bisa dicari. Wong tulus gak datang 2 kali, ki menyalawi ubur-ubur ikan lele. Cukup niki pidato dugi kulale. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang tidak mengenankan hati. Izinkan saya mengundurkan diri, karena kalau maju saingane konco sendiri. Amin. Unzur makalah wala tanzur makalah. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, lihatlah apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, disampaikan terima kasih. Baik, peserta selanjutnya dengan nomor urut 10 dari kelas 1 Mustopi atas nama Citra Cahya Argadila. Kepadanya dipersilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Para dewan juri yang saya hormati, izinkan saya berdiri di sini. Satu wusta putri siap menjuarai, ada lala yang siap beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang serempak, yang tengah suaranya tak nampak. Saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama yang mulia, wabil khusus dumateng Umi Nyai Hajah Siti Khalidah selaku pendiri sekaligus penasihat Pondok Pesantren Nurut Taqwa.
yang saya ta'dimi Abah Yai Haji Muhammad Ali Mahrus SHIMH selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurut Taqwa. Dan yang saya hormati Ustadz, Ustadzah, Asatidah, Dewan Juri, Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, serta tak ketinggalan pula kawan-kawanku baik dari santri putra yang aduh dan santri putri yang aduhai, aduh manisnya membuat jantungku berdebar-debar. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah pidato yang berjudul, apakah ada yang tahu? Cie, gak tahu ya. Sama, saya aja gak tahu judulnya apa. Hadirin yang comel dan cool, yang insya Allah sudah pada mandi semuanya. Seorang pujangga Mesir, yakni Syekh Mustafa Al-Ghalayani pernah menuturkan, inna fi yadi syuban amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Yang artinya, sesungguhnya di tangan pemudalah maju mundurnya suatu bangsa dan agama. Sementara itu, kita masih banyak melihat generasi muda zaman sekarang yang berstatus sebagai penerus bangsa lebih suka dengan kesenangan, hura-hura, berbuat keonaran, keributan, minum minuman keras, ngontal siji loro telu papat. Malam bergadang, isu ke ngorok neng kelas, baca Al-Quran ditinggalkan, intip-intip santri putri jadi kegemaran. Innalillah, waktu terbuang sia-sia, kesempatan mencari pahala terbuang begitu saja. Naudzubillahimin. Lagian, daripada kalian ini menyukai hal-hal yang tidak berguna seperti yang telah saya sebutkan, lebih baik kalian semua ini suka sama diriku saja. Cia! Hadirin santriwan santriwati rahimakumullah. Izinkan saya untuk melontarkan satu pertanyaan yang sedikit penting, yakni adakah di antara kawan-kawanku yang saat ini dirahmati oleh Allah yang memiliki seorang pacar? Adakah? Adakah? Lalu, apakah kalian tahu apa itu pacar? Pacar adalah singkatan dari pembawa masalah, akar dari masalah, cari-cari masalah. Aduh, masalah lagi. Rakaruan wes iki. Lantas, sebenarnya apa sih tujuan pacaran itu sendiri? Mencari perhatian, mencari kasih sayang. Sekali lagi, izinkan saya untuk bertanya, sebenarnya apa sih tujuan pacaran itu? Bukannya membuat hati semakin senang dan bahagia, malah membuat hati semakin gelisah. Pasalnya, mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gen Z zaman sekarang
sedang disibukkan oleh tren bucin dengan lagu Pokok eko eliane aku wagah raono kata bisa percaya endingnya indah. Iya kan Lan? Iya kan Za? Sementara itu, bagaimana jika ajal yang memisahkan? Apakah masih bisa disebut dengan ending yang indah? Naudzubillah. Ngomong-ngomong, sekarang lagi ada yang viral nih. Sekarang ini lagi viral-viralnya dengan istilah pacaran Islami. Apa sih pacaran Islami itu? Apakah pacaran yang mengingatkan sholat tahajud? Apakah pacaran yang mengingatkan sholat 5 waktu? Atau apakah pacaran yang setiap hari video callan sambil murojaah Al-Quran? Pacaran kok Islami, foto berdua, lagunya ala bali walan tazari billi gharali wilayali sinil tawila shibtihali insyigali bikulli kilma kultahali. Astaghfirullah. Ingat firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah akan melaknat siapa saja yang berani melakukan zina. Jangankan melakukan, barang siapa yang berani mendekatinya, maka Allah pasti juga akan melaknatnya. Dalam Islam tidak ada hubungan yang resmi dan sah kecuali hubungan yang dilandasi dengan ikatan qabiltu nikahaha wa taswijaha bimahri mazkurin halan. Hadirin jomblowan jomblowati yang dirahmati oleh Allah. Jomblo tidak membuatmu rugi, jomblo tidak membuatmu miskin. Jangan sedih kalau nggak ada yang perhatiin. Jangan sedih kalau nggak punya someone to talk. Jomblo fisabilillah, insya Allah jannah jaminannya. Amin amin ya robbal. Hadirin, marilah kita lebih bijak lagi dalam memilih pergaulan agar terhindar dari keburukan, kesesatan, dan kemaksiatan. Namun perlu diingat, memilih pergaulan bukan berarti pilih memilih teman. Karena manusia juga tak luput dari kata salah. Wajarlah manusia, bukan Nabi boy. We listen and we don't judge. Jangan marah, kesal maupun benci karena pidato saya malam hari ini. Tiada niatan untuk menyindir, karena tujuannya hanya untuk menginspirasi hadirin dan diri ini sendiri. Sekali lagi saya ulangi dan saya garis bawahi, diri ini sendiri. Ubur-ubur ikan lele, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian.
Sebelum pidato ini saya tutup, izinkan saya untuk berkata-kata. Pergi ke Itali di hari Kamis. Pulangnya mampir ke Rogo Jampi. Siapa bilang Teh Sisri itu manis? Kan yang manis cuma personil 1 Wusta Putri. Hadirin yang berbahagia, sekian pidato hari ini dari saya perwakilan 1 Wustopi. Dan sekian terima kasih, semoga menang di pengumuman nanti. Wal'afu minkum, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Masya Allah banget Mbak Lala ini. Baik, nomor urut selanjutnya yakni nomor urut 11 dari kelas 2 Wusto Api atas nama Mas Ula. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Umi Nyai Haja Siti Khalidah selaku pendiri dan penasehat Pondok Pesantren Nurut Taqwa, dan yang saya hormati Abah Haji Muhammad Ali Mahrus SHIMH selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurut Taqwa, dan ustadz-ustadzah yang saya taati serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yakni agama Islam. Tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk memberikan sedikit siraman rohani. Kakak-kakak, adik-adik, teman-teman sekalian, mengingat zaman ini, zaman yang semakin tua, maka saya teringat akan kejamnya dunia. Akankah kita tersadar jika dunia ini semakin tua dan semakin rusak dengan adanya kejadian-kejadian yang dilarang oleh Allah, manusia semakin semena-mena di dunia ini yang menandakan kedekatan hari kiamat. Manusia tak tahu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, bergandeng-gandengan tangan dengan pacarnya, berpeluk-pelukan, bercium-ciuman, sampai ada kupu-kupu malam, pulang-pulang perut besar, nama keluarga hancur ditinggal kabur sisa pacar. Bukan hanya itu, banyak sekali para pemuda-pemudi bahkan orang tua tak tahu malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminum minuman alkohol, miras dan sebagainya. Bahkan narkoba menjadi camilan mingguan, tahunan hingga abadan. Bisa dibayangkan jika kita berada di posisi seperti itu, bagaimana nasib orang tua kita? Ingat kawan, hari kiamat akan datang. Walau manusia lari bersembunyi sekalipun, entah di bawah meja, di bawah kolong jembatan, kabur ke bulan pun, hari kiamat akan tetap datang. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Yang artinya apabila telah terjadi hari kiamat, maka terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Bertobatlah wahai kaum Adam, dari ujung timur hingga ujung barat, dari kutub utara hingga kutub selatan, berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang bergunung-gunung, berjabal-jabal, bermontaine-montaine hingga tak tahu gimana jadinya. Di sisi lain, manusia sulit sekali untuk bersyukur. Sudah dikasih kesempurnaan diri, masih saja tak bersyukur, sampai-sampai mereka mengubah ciptaannya. Padahal kita tahu Allah melarang kita untuk mengubah ciptaannya. Bersyukur itu penting. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, tak mungkin selamanya. Bersatu bersyukur bersama nikmati dunia sementara. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Ijris ala amalin takunu bihidha yabkuna haulaka masrura. Kerjakan amalan-amalan soleh sebelum kamu meninggalkan dunia yang sementara ini. Karena jika kamu meninggalkan dunia yang sementara ini untuk akhirat yang selama-lamanya, maka orang-orang yang di sekitarmu akan menangis. Dengan kita tahu kerusakan-kerusakan dunia yang telah terjadi, dan salah satunya itu pastinya dari pergaulan bebas. Maka dari itu carilah teman yang bisa membawamu di jalan surganya Allah dan bisa menunjukkanmu pada kebaikan. Karena sebaik-baiknya sahabat ialah khairul ashabi may yadulluka 'alal khairi. Sebaik-baik sahabat ialah yang bisa menunjukkanmu pada kebaikan. Dan jika kita sudah mendapatkan teman yang baik, maka janganlah semena-mena menghinanya. Sesama muslim laki-laki maupun perempuan, janganlah saling menghina. Karena hina menghina budaya yang hina, ejek mengejek budaya yang jelek. Tobat kawan, dunia semakin tua. Seberapa banyak dosa kita, entah itu zina, pacaran, korupsi, apalah, itulah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Karena semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Mati tak bisa kita hindari dan kita tidak bisa menghindari mati. Cukup sekian pidato dari saya. Apabila ada salah kata maupun perempuan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Uzur ma qala wa la tanzur man qala. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Ngeri banget ya Mbak Ula, sampai merinding kita. Baik, peserta selanjutnya dengan nomor urut 12 dari kelas 2 Wusta Bepi atas nama Fitria dan Febi. Kepadanya dipersilakan. Dikumurtinya. Assalamualaikum semuanya. Jalan-jalan ke pasar malam. Cakep. Tak lupa menunaikan sholat. Cakep. Izinkan saya memulai salam. Cakep. Semoga yang jawab jodohnya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, wabil khusus al-mukarramah Ummi Nyai Haja Siti Khalidah selaku pendiri dan penasehat Pondok Pesantren Nurut Taqwa. Dan yang kami hormati Abah Haji Muhammad Ali Marus SIMH selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurut Taqwa. Dan yang kami hormati para jajaran Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Dan tak terlupakan pula para santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurut Taqwa yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Hafla Akhirus Sana Pondok Pesantren Nurut Taqwa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad SAW. Yang mana telah membawa kita dari zaman unta menuju zaman Toyota, dari zaman Soekarno menuju zaman Prabowo, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya tak lupa kami ucap Ketiga kalinya tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pembawa acara yang mana telah memberikan kami tempat dan waktu untuk memberikan sepatah dua patah kata yang akan kami patah-patah menjadi satu kata yang berjudul ikhlas. Ikhlas ada banyak macamnya. Mulai dari ikhlas bekerja, ikhlas beribadah, ikhlas beramal, dan ikhlas ngelepasin dia yang sudah pergi. Dari semua jenis ikhlas, yang paling utama dan penting yaitu ikhlas dalam beribadah. Hal ini sudah tercatat di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya padahal mereka hanya menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus dan benar. Pada surat Al-Bayyinah menjelaskan tentang pentingnya ikhlas dalam beribadah. Apalagi dalam beribadah tidak dilandasi dengan hati yang ikhlas, maka akan membuat hidup menjadi runyam. Dalam beribadah dalam beramal kita akan mendapat pahala yang banyak serta balasan yang berlipat ganda. Semua itu bisa kita dapatkan dalam catatan kita harus ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena ingin mendapatkan pujian atau terlihat baik di hadapan orang-orang.
Setelah mengetahui arti penting berikhlas, maka dari sekarang kita semua harus mulai menanamkan rasa ikhlas dari dalam hati saat beribadah. Insya Allah, Allah akan melambangkan semuanya. Allahumma amin. Cukup sekian pidato dari kami, pidato yang usai begitu cepat, sama halnya seperti si dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya tetap melekat. Saya Febina Diva dan saya Fitria Ningsih. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pidato kami kurang sempurna, maka sempurnakanlah, bukan malah pergi cari yang lebih sempurna. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undur makalah, wala tandur makalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Wah, ini Mbak Fitri sama Mbak Feby ini bikin penonton ketawa banget sih. Baik, peserta selanjutnya dengan nomor urut 13 dari kelas 1 ULA BP atas nama Sinar dan Jessica. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, wabil khusus al-mukarramah Umi Nyai Haja Siti Khalidah selaku pendiri dan penasihat Pondok Pesantren Nurut Taqwa. Dan yang saya takdimi Abah Haji Muhammad Ali Marus SHIMH selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurut Taqwa. Yang kami hormati Dewan Juri, Ustadz dan Ustadzah pendamping, tak terlupakan pula jajaran pengurus Pondok Pesantren Nurut Taqwa dan teman-teman santri putra yang ganteng-ganteng Masya Allah dan santri putri yang cantik-cantik Tabarakallah. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara lomba Hafla Akhirus Sana yang ke-13 dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman muter-muter menuju zaman komputer, dari zaman Neonta menuju zaman Toyota. Betul apa tidak? Oh iya, sebelumnya udah ada yang kenal kita berdua belum? Oke, perkenalkan, nama saya Sinar Kasih Asmarani dan saya Jessica Ana Maulana. Kami perwakilan dari 1 ULA B Putri. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan suatu pidato yang berjudul Birrul Walidain. Apa sih Birrul Walidain itu? Birrul Walidain itu artinya berbakti kepada orang tua. Teman-teman, kita mau nanya nih, kalian tahu nggak gimana sih, gimana letih dan lelahnya ibu kita saat mengandung kita selama 9 bulan dan ayah kita yang mati-matian bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita?
Kalian tahu nggak rasa sakitnya melahirkan? Pasti belum tahu kan? Sama kita juga. Walaupun kita belum merasakan, setidaknya kita bisa berbakti dan menghargai kepada orang tua. Selalu menyayangi, membantunya, dan tidak pernah membantah kepada mereka. Ada sebuah hadis yang berbunyi, Ridallahi fi ridha walidain, wa suhtullahi fi suhtullah walidain. Yang artinya keridhaan Allah itu tergantung dari adanya keridhaan ibu bapak, dan kemurkaan Allah itu tergantung dari adanya kemurkaan ibu bapak. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang. Ada yang tahu kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena mereka adalah sosok manusia yang paling berjasa dalam hidup kita semua. Mereka sudah mengandung dan melahirkan kita, merawat, mendidik, menjadi guru pertama, dan membesarkan kita dengan penuh cinta dan kasih sayangnya. Mbak, kepundi sih contohnya? Mbak, kepundi sih caranya berbakti kepada orang tua? Dengan cara tidak membantah ucapannya, membantu ketika mereka kesulitan, menghormati dan menghargai ketika dinasihati olehnya. Terus Mbak, anak kang boten berbakti ke pundi? Iki loh carane. Duh, kalah mana? Duh, ibu njaluk tolong tumbas no beras teng toko. Duh, saya tabuk gak ngerti tajik ngegame kayak kala-kala tok. Ya Allah, anakku kita kayak ngene. Ibu njaluk tolong, Duk. Dari drama tersebut kita tidak boleh menjadi anak yang pembantah ataupun pembangkang. Dan bagaimana jika kalian ditinggal oleh ibu kalian selama-lamanya, dan janganlah kalian menyesal ketika kejadian itu terjadi. Sebelum mengakhiri pidato malam hari ini, kami akan mempersembahkan sebuah lagu. Ayo kita nyanyi bersama. Ayo. Nada-nada yang indah selalu terhurai darimu. Wahai ayah dan ibu, takkan jadi deritanya. Pimpinlah diriku ini ke jalan kebenaran, melewati jalan yang berduri. Berilah ilmu menuju Allah pencipta diri ini. Tak tahu betapa besar pengorbanan dan kasih sayangmu kepadaku. Entah bagaimana pembalasan yang akan kubalas untukmu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ayah telah meluangkan waktumu untuk merawatku. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan ada di dalam hatiku. Akhirnya saya Senar Kasih Asmarani dan saya Jessica Maulana memohon undur diri dan memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semata manusia tidak akan pernah luput dari salah dan lupa. Wabillahi taufik wal hidayah wal afa minkum idinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali disampaikan, terima kasih. Baik, nomor urut selanjutnya yakni 14 dari kelas 2 ULA BEPA. Udah ini jadi selebnya Sari Putra kayak ini nih ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa ta'milina amma ba'du. Adhalil kiram, para alim, ulama, wabil khusus al-mukarramah,
Umi Nyai Haja Siti Khalidah selaku pendiri dan penasihat Pondok Pesantren Nurul Taqwa, dan yang tak terlupakan juga santriwan maupun santriwati yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantiknya Masya. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saya di sini akan pidato tentang Isra dan Mi'raj. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan luar biasa Nabi Muhammad SAW yang terjadi dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan dengan perjalanan menuju langit hingga Siratul Muntaha. Melalui Isra Mi'raj ini diajarkan untuk selalu meningkatkan keamanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan salat sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Marilah kita ambil pelajaran dari peristiwa ini dengan menjaga salat, meningkatkan kualitas ibadah kita. Sebelum penutupan pidato ini, ada sedikit pantun yang kami sampaikan. Bunga mawar harum baunya, tumbuh indah di taman kota. Cakep. Andai kau tahu isi hatinya, cintaku tulus bukan dusta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, disampaikan terima kasih. Baik, peserta terakhir. Kayak iki wis pernah tampil deh sore. Penampilannya saya kan dia. Kari pantang menyerah ya kak. Ya wis langsung dipanggil. Dari kelas 3 Ulapa ya. Atas nama M. Gamal dan Fadilah. Kepadanya dipersilahkan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pendiri sekaligus penasihat Pondok Pesantren Nurul Taqwa Umi Nyai Haja Siti Khalidah, yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Taqwa Abah Haji Muhammad Ali Marus SHIMH, yang saya takzimi jajaran ustadz-ustazah serta dewan juri. Tak terlupakan pula teman-teman santri seperjuangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan serta hidayah kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di sini. Berdiri di sini saya akan berpidato bertema tentang cinta bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, bahasa Indonesia merupakan wadah persatuan bangsa. Bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, mampu mempersatukan sebenarnya suku bahasa Indonesia bahasa dan banyak suka dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetap menjadi lembaga nasional. Pertukaran bahasa seiring dan kemajuan zaman kebersatuan di dunia. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi yaitu sebagai lambang dan sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Sudah sepatutnya kita cara mempelajari bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan menggunakan bahasa Indonesia tidak hanya sekolah maupun di rumah, tapi di semua aktivitas dan tempat.
Sekian dari saya, ucapan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Baik, nomor urut selanjutnya dari kelas 2 ULAPA. Karena tidak ada mewakili, maka akan dikenakan denda oleh Dewan Juri ataupun panitia. Ubur-ubur ikan lele, ya sudah habis le. Baik, dikarenakan peserta lomba telah habis, sebelum itu kami sebagai Master of Ceremony memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.